Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Kasus COVID semakin meningkat. Jadi ibu tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan mari protokol kesehatan ya. Dengan memakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Baiklah, tadi sudah mengirim link presensi ya melalui Google Classroom. Silahkan jangan lupa diisi. Tapi Ibu juga ingin mengecek melalui partisipan di Magic hari ini ya. Ibu cek dulu apakah sudah lengkap. Tapi satu orang nih yang tidak ada, tadi sudah masuk tapi keluar lagi. Gunawan ya? Ya, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa join lagi ya. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini, ada yang masih mengingat materi yang kalian pelajari sebelumnya? Materinya tentang pertemuan sebelumnya kami belajar tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tepat sekali, 100 untuk Sally ya. Berikan tepuk tangan untuk Sally. Ibu akan berikan kuis yang bisa memberikan persepsi buat kalian. Ya, tolong ya, dijawab kuis ini dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa? Mau pilih nomor berapa nih? Nomor 2, Bu. Nomor 2, oke. Sebutkan dua unsur yang kamu ekstrinsik ketahui. yang kamu ketahui. Iya, silakan. Latar belakang pengarang dan Kondisi sosial gaya. Oke, tepat sekali. Nah, sekarang buka nomor berapa lagi? 44. Oke, open the book nomor 4. Rangkaian peristiwa yang membangun sebuah cerita disebut Alur, Bu. Alur. mantap sekali. Terima kasih. Ternyata mengingat dengan baik pelajaran pada minggu lalu ya. Kalian memang luar biasa. Bangga memiliki siswa-siswi yang cerdas seperti kalian. Ya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari itu masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajarannya melalui mencermati teks cerita pendek dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah unsur intrinsik pada teks cerita pendek. Agar kalian lebih semangat lagi, Ibu akan memutarkan lagu nasional ya 17 Agustus. Nah, mengingat ini masih bulan kemerdekaan ya. Mari kita menyanyikan bersama. Sebentar. Agustus tahun 44 itulah hari kemerdekaan. Hari Sepertinya semangat kalian sudah sangat membara ya di pagi ini dengan menyanyikan dan menghayati makna di balik lagu tersebut. Ibu berharap kalian sebagai generasi penerus bangsa dapat mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin ya. Lakukan tugas dan kewajiban dengan sungguh ya. Tanamkan dalam diri kalian bahwa dimanapun kalian berada, kalian harus bisa memperbaiki kualitas diri dalam segi apapun ya. Baik agama, moral, pendidikan, dan kalian harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu ya? Semangat untuk kita semua. Baiklah, sekarang saatnya kita ke kegiatan inti pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah teks cerita pendek. Dibaca dengan sungguh ya. Dipahami maknanya, dipahami arti kalimat demi kalimat.
Silakan dibaca. Tidak kusangka yang tadinya ingin kujadikan waktu bersantai untuk melepas lelah setelah seharian berolahraga seperti biasanya, malah berubah menjadi momen. Kan? Sudah paham kan cerpennya? Sudah, Bu. Oh. Nah, tadi Ibu kan sudah menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Lalu kira-kira apa hubungannya dengan teks cerpen yang kalian baca tadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Tadi Ibu kan itu intrinsik Ya. dan menolak. Iya, tepat sekali ya, luar biasa jawabannya. Jadi selain unsur intrinsik, kalian juga harus menelaah unsur ekstrinsik dari cerpen tersebut. Makanya Ibu menyajikan sebuah teks cerita pendek yang berjudul Ketika Sebuah Mimpi Dipahami, ya, agar kalian bisa menelaah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat pada teks cerpen tersebut. Nah, agar lebih jelas terkait materi menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik, Ibu akan menjelaskan lebih dahulu ya melalui Salindia. Nah, maksud dari menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerita pendek itu berarti merupakan upaya menyelidiki unsur-unsur yang ada dalam cerpen seperti tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, makna, dan gaya bahasa. Nah, sekarang kalian harus belajar bagaimana caranya menelaah sebuah unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerita pendek. Nah, di sini aspek penilaian pengetahuannya mencakup kelengkapan dan ketepatan dalam menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik dengan disertai bukti kalimat yang sesuai, begitu ya. Jadi nanti tidak hanya kalian menjelaskan saja temanya apa, tokohnya siapa, alurnya bagaimana, amaratnya bagaimana, tetapi harus ada bukti yang mendukung dari hasil telaahmu itu. Buktinya apa sih? Dengan cara kalian tuliskan kalimat yang sesuai. Jadi kalian sudah membaca dan memahami teks cerita pendek. Kalian juga sudah mendapat penjelasan dari Ibu mengenai tahapan-tahapan bagaimana caranya agar kalian dapat menelaah unsur intrinsik dan juga ekstrinsik pada teks cerita pendek. Begitu kan? Nah, sekarang saatnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok, kelompoknya sama seperti kemarin ya. Ibu akan buatkan breakout room. Jadi kalian masuk ke kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kalian nanti akan menelaah unsur intrinsiknya apa saja dan unsur ekstrinsiknya. Classroom kan sudah ada LKPD kan? Kalian sudah membukanya tadi, ada LKPD. Di situ nanti ada panduannya, cara mengerjakannya. Kelompok 3 mana nih? Oh, ini sudah ada bergabung. Seliawati, Zabila, Neneng, Toto. Alhamdulillah sudah lengkap ya semuanya. Tolong jangan berdiskusi selain menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tolong ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu dosen. Perkenalkan ini Bu dosen ya. Ibu dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Namanya Ibu Nurita Bayu Kusmayati. Ada kendala nggak kelompok 1? Apa kendalanya? Mau tanya Bu, Iya, siapa yang mau bertanya? apakah kalimatnya ditulis semua dalam satu paragraf? Ya tergantung, kondisional saja. Kalau misalnya dalam paragraf itu ada banyak kalimat, kalau satu kalimat saja sudah mewakili, ya sudah, dengan satu kalimat saja. Masih butuh waktu, sudah selesai? Ayo Agustini, kelompok 1. Unsur intrinsik, tema penjelasan. Ya.
bukti kalimat dalam saya aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir karena aku berharap bisa bermimpi indah. Ya. Tokoh dan penokohan penjelasannya aku pemimpi pemberani ceria. Silahkan dari kelompok 1 dulu mengomentari kelompok 2. Menurut kami, kelompok 2 dalam menyampaikan hasil diskusi sudah bagus. Hanya saja pada bagian alur tidak disertakan di kalimat yang menjadi pada bagian juga. Terus pada latar tempatnya hanya di rumah saja, padahal cerita bukan seperti itu. Terima kasih, Bu. Kelompok 3 mengomentari kelompok 1. Silahkan. Saya, Bu. Menurut kami, kelompok 1 sudah bagus dan jelas. Ya. Dan sudut pandang tidak dijelaskan alasannya atau keterangannya. Demikian juga pada latar belakang pengarang tidak jelas. Terima kasih. Iya, tepat sekali. Kalian memang luar biasa semua. Pintar semua. Terima kasih ya, kalian sudah berani tampil mempresentasikan pekerjaan kelompok kalian. Dan kalian juga sudah percaya diri menanggapi pekerjaan dari kalian. Itu hal yang sangat luar biasa sekali, benar. Itu hal yang sangat luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ini ya, tadi sudah banyak yang betul ya menjawabnya, sudah tepat. Nah, tema dari cerpen ketika sebuah mimpi dipahami itu adalah khayalan. Ya, bukti kalimatnya mana? Dalam khayalan aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir, begitu ya. Kemudian tokoh dan penokohannya, tokohnya adalah aku yang sedang bermimpi tadi, pemimpi, pemberani, periang ya. Nah, akan melahirkan sebuah game di sini ya. Ya, siapa dulu? Ibu mulai putar ya, nanti kalian jawab ya. Iya, Bu. Iya. Jelaskan amanat pada cerpen tadi. Amanatnya apa tadi? Tawakkallah dengan memasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, pintar kamu itu. Nilai apa tadi yang ada dalam cerpen tadi? Nilai budaya. Oke, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Tadi kalian sudah mencermati sebuah cerpen, sudah melakukan telaah terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen tersebut. Unsur intrinsiknya ada tema, ada alur, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, ada amanat, ada tokoh dan penokohan. Kemudian ekstrinsiknya ada latar belakang pengarang, ada kondisi sosial budaya, dan juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut, begitu ya. Kemudian tahapan atau langkah-langkahnya bagaimana? Ada 4 langkah tadi ya. Yang pertama, kalian harus membaca dan memahami dengan teliti cerpen tersebut. Yang kedua, kalian harus mencatat atau menandai unsur-unsurnya, yang mana yang merupakan unsur intrinsik dan mana merupakan unsur ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, kalian harus mengaitkan hasil yang kalian dapat dengan konsep teorinya, sudah betul atau tidak, begitu. Kemudian yang terakhir, kalian harus menyimpulkan dari apa yang sudah kalian dapat tadi, dan kalian harus menyampaikannya atau mempresentasikannya, begitu ya. Sudah jelas? Iya, terima kasih. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nanti kita belajar menyusun kerangka cerpen di pertemuan berikutnya, ya. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Kegiatan marilah kita berdoa dimulai. Ya. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan belajar mengajar hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Jaga imun dan jaga iman kalian ya. Jaga imun dan jaga iman kalian. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.